orang Islam ini nggak paham ya. Auratun itu apa? Aura itu aslinya adalah sau'ah, liwari sau'atihima wa tafiqa yaksifan min auraqil jannah, artinya untuk menutupi auranya. Artinya aurat itu adalah sau'ah, kemaluan itu aurat. Oke. Kemudian aurat itu apa? Aurat itu bapak-bapak ibu sekalian adalah kata sifat. Merah, hijau, kuning, blesak, ayu, gembleng, peot. Jadi kata sifat. Karena aurat itu kata sifat, maka tidak bisa didefinisikan. Orang bisa digawelah pelanggarannya apa auratku, karena kata sifat. Merah itu apa? Yang gak bisa kecuali nih kayak begini. Yang ada di depan kita ini banyak yang merah tuh, kudung, baju, sarung, macam. Sama nggak merahnya? Nggak sama. Selagi sifat tentu tidak akan sama. 1000 perempuan cantik, sama nggak cantiknya? Maka bagaimana mendefinisikan? Tidak mungkin kan? Oke. Kenapa aurat kata sifat? Karena kata aurat dipakai sebagai kata sifat. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang Arab ketika maju perang, mereka mencari alasan pengen pulang. Qalu inna buyutana aurah, minta izin pulang, alasannya rumahnya aurat, artinya terbuka, nggak ada kuncinya rumahnya, takut barangkali dirampok rumahnya. Wa ma hiya bi'aurah, kata Allah, itu adalah alasan kosong. Rumah mereka tidak aurat, tidak apa kok, tertutup rapat. Jadi auratnya sebagai kata sifat rumah. Oke. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ada 3 waktu yang aurah itu, 3 waktu yang aurat, sifat waktu. Min ba'di salatil isya, setelah salat isya. Wa min qabli salati subhi, sebelum salat subuh. Wa hina tad'una thiyabakum waqta dhahirati, ketika lepas baju siang hari. Salatu auratin, 3 waktu aurat. Ya. Tidak boleh anak-anak yang sudah dewasa, sudah akil balik, keluar masuk main-main di kamar orang tua, dikunci. Ini kata Al-Quran, karena itu aurat. Jadi aurat apa? Ya kata sifat, betul nggak? Nah, kemudian kata aurat ini di kitab fikih banyak disebutkan ketika menjelaskan bab sholat. Paham nggak? Nah, ketika aurat dalam bab sholat itu maknanya kulit. Oke? Paham nggak? Aurat di dalam sholat maknanya kulit, yaitu bahwa laki-laki itu auratnya, maksudnya aurat di dalam sholat, ma baina surrati warukbah, antara pusar sampai dengkul itu aurat. Kalau perempuan jami'u badaniha ma'adal wajah wal kafain, kecuali wajah dan telapak, itu aurat di dalam sholat. Kalau perempuan itu statusnya sebagai budak sahaya, yang dijual belikan tuh budak, itu auratnya seperti laki-laki dari pusar lutut. Ini artinya bahwa aurat sendiri dalam sholat sendiri ada dibedakan status sosial. Baka majikan aurat TKB, baka bujang masih buta tekan dengkul. Paham nggak? Perempuan budak ada susunya nggak? Sira senang di dalamnya. Pada baik. Paham kan? Itu jadi masalah. Itu aurat di dalam sholat disepakati seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, itu aurat di dalam sholat. Kalau aurat di luar sholat sih lain. Kalau aurat di luar sholat itu berurusan dengan kelayakan, kepantasan, keanggunan, kesopanan, kewajaran, keamanan, itu maksudnya. Kenapa sih? Oke. Bahwa aurat perempuan sekujur tubuh itu di sholat kecuali ini. Nah sekarang saya mau nanya, aurat itu
bayi baru lahir, sudah ada auratnya belum? Pinter siraku. Jadi bayi ada kulitnya enggak? Auratnya ada enggak? Ya berarti aurat bukan kulit dong, betul enggak? Udah setahun sudah ada auratnya belum? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, perempuan nih 5 tahun, nah, perempuan ada auratnya belum? Sudah mulai di bagian kemaluannya. Ketika anak perempuan umur 5 tahun 6 tahun keluar nggak pakai baju, berek mau keke, iya kan, cukup pakai celana pendek kan gitu, selesai, berarti orangnya. Nah 8 tahun 9 tahun 10 tahun 17 tahun, nah berarti aurat pada manusia itu waktu lahir tidak ada auratnya, dia datang perlahan-lahan. Pada perempuan lebih cepat daripada laki-laki. Anak perempuan umur 11 tahun, waduh ya bisa kalang kabut kalau keluar telanjang mah. Tapi anak laki-laki anjrem-anjreman huda masih pantas, paling kayak melinjo. Betul nggak? Ini aurat di luar aurat. Nah 17, 18, 19, 20, 25, 26, 30 masih ayo masih. Nah berarti semakin sempurna auratnya, perempuan harus menjaga diri sing pantes, paham nggak? Pantes. Tetapi nanti 40, 50 perempuan 40, 50 puncak kecantikan, masih ayu seketahuan ibu. Iya 40, 50 stabil, 50, 60 melandai, 60, 70 terjal, 80 nyungsep gitu. Nah kalau sudah umur 60 di situ sudah menopause, sudah tidak ada gairah kawin, sudah enggak pelarak pelirik, paham enggak? Nah auratnya dinyatakan tidak perlu berbaju rapat-rapat lagi karena dianggap auratnya sudah nggak ada. Kata siapa? Bukan kata saya, kata Allah. Mau percaya silakan, nggak silakan. Gimana bunyinya? Firman-Nya laju wal qawaidu minan nisa'i, perempuan-perempuan yang jompo, allati la yarjuna nikah, yang sudah tidak ada gairah nikah lagi. Ya wis jompo, la junaha, tidak ada alaihinna, kepada perempuan-perempuan yang sudah tua itu, ayyadona thiyabahuna, untuk buka baju. Siapa sendarpan ngiler balik melaju ke wajir, paham nggak? Nah tetapi biar ibu-ibu sudah tua, kalau andainya tetap pakai baju rapi, wa ayyastafifna khairul lahunna, kalau tetap berbaju rapi itu lebih baik. Ini moral persoalannya, paham bikin. Jadi yang bukan persoalan rambut kulitnya. Nah kalau orangnya jelek, auratnya sama nggak dengan yang cantik? Beda. Sing geblek orang sing peot. Kalau kena penyakit lepra, gus matanya pece, jubir sumpil, batuk yamba, kupingnya gede, lambene doer. Jadi artinya bahwa nanti aurat dalam masa itu kita punya perasaan sendiri. Artinya bisa terjadi, saya akan mengatakan rambutmu termasuk aurat apabila rambutmu kemilau bagai sunsilk pure. Waduh, nah itu suara juga sama, bisa menjadi aurat kalau suara itu erotis. Bu, banyak perempuan yang suaranya erotis, baru dengar suara udah gemes gitu. Kayak apa? Betul nggak? Bernafsu, menimbulkan syahwat. Nah apa saja yang menimbulkan syahwat tolong dijaga dong demi keselamatanmu, betul nggak? Betul nggak? Oke, sekarang kita perbandingkan aurat dalam bermasyarakat, aurat dalam sholat, berbeda kan? Oke, sekarang kita pakai baju treat, celana treat yang lepet kayak lepet tuh, bajunya pullover sampai susunya mentul-mentul. Oke,
kita pakai jilbab rapi yang hanya mukanya saja, oke? Terus kita sholat, semua kulit tertutup, tapi pakai trik, pakai pullover yang ketat, pakai jilbab yang rapi, sholat. Sah nggak sholatnya? Sah. Tapi ketika engkau menghadap aku di rumah, tak usir siratnya. Jangan goda gue dong. Betul nggak? Nah itu persoalannya. Jadi kita jangan terkecoh bahwa aurat perempuan semua itu mau aurat semua. Ini adalah pikiran-pikiran yang membelenggu perempuan. Sampai keluar rumah tidak boleh, ke pasar nggak boleh, dagang nggak boleh, gimana lagi? Nah ini persoalannya. Jadi artinya bahwa kita tahu diri aja lah. Jadi dulu istrinya kiai pakai baju kebesaran, baju terhormatnya istrinya dulu pakai sapi, betul nggak? Kebaya, betul. Bahannya berukat, betul. Warnanya putih, betul. Belum ada furing, betul. BH-nya merah, kelihatan nggak? Pakainya kudung, belum berjilbab dulu pakai kudung. Kalau kudung rambutnya kelihatan nggak? Giwangnya 4 karat, kudungnya selapaknya. Jangan mengatakan istri kiai masuk neraka semua dong. Karena pada waktu itu kita menilai itu pakaian kebesaran, pakaian terhormat. Paham bikin ki? Tegel orang rabine kiai permanjang neraka kabeh kono. Oleh sejarah. Nah, itu persoalannya. Jadi yang penting mah yang pantas dong. Jangan menggoda orang. Jangan menampilkan ghairu mutabarrijatin bizina. Itu persoalannya. Jadi kalau kita lihat dari Al-Qur'an, apa yang perlu ditutup? Nah kembali lagi nih, ini bukan aurat. Apa yang perlu ditutup pada tubuh perempuan? Tidak ada perintah menutup kepalanya, muka nggak ada. Yang ada adalah menutup dada. Waliyadribna bikhumurihinna ila juyubihinna. Buah dada ini kan juyub itu bukan kantong ya, tapi lipatan-lipatan badan kita. Buah dada ya kan, jujur ya, buah dada di tangannya kan cekong. Itu yang paling menarik laki-laki itu, yang bikin greget tuh. Tutup ketek sini juga nafsu banget lihat perempuan, makanya ditutup. Setelah itu apa? Wal yudnina bijala bibihinna. Qul ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa li banatika wa li nisa'il mu'minin yaghdudna min absarihinna. Paham enggak? Wa li yubdina zinatahunna illa ma dhahara. Jangan menunjukkan keseksiannya kecuali yang tidak bisa dihindari seperti wajah. Masa ditutup? Nah itu persoalannya. Oke. Jadi yang ditutup adalah paha, betis, dada ini. Nah kalau pakaian atas mah itu bukan aturan dari Al-Quran, itu mah tradisi di Arab di sana, bahwa kalau orang merdeka itu ditutup cirinya, tapi kalau budak sahaya tidak boleh pakai tutup. Tutupnya begini kayak teman ya, kalau ketutup semua namanya barqah, kalau kelihatan matanya namanya nukbah, kalau kepalanya saja namanya jilbab, kalau hidung sama mulut namanya masker. Udah. Nah itu jadi kalau itu pakaian tutup muka itu pakaian kasta sebetulnya mah, karena ada cerita begini. Sayyidina Umar itu sedang ke pasar, ada perempuan pakai barqah, diketahui bahwa dia adalah budak sahaya. Oleh tongkatnya palanya todok, kamu budak apa orang merdeka? Oh saya budak. Buka, jangan pakai barqah, kamu budak. Jangan ngebohongi orang, jangan menipu orang sehingga menduga kamu orang merdeka. Buka. Berarti pakaian barqah itu pada zaman Sayyidina Umar itu adalah pakaian kasta. Paham nggak Pak? Itu aja. Jadi saya sudah merasa nyaman, merasa bahagia bahwa anak-anak kita, ibu-ibu sudah tahu diri, menjaga diri, sudah pakai jilbab, ya sudahlah, selesai, udah bagus kok. Bagus enggak? Tapi kalau sampai muka ditutup ya nggak tahulah saya. Tetapi kalau begitu saya tidak menghina, tidak melarang. Saya tetap hormat yang pakai barqah, saya hormati karena muka-mukanya dia kok. Betul nggak?
Urusan apa kamunya? Ngapain dilarang-larang? Jangan dong, jangan dilarang dong. Itu hak privat dia kok. Boleh nggak orang pakai barco supaya sumbingnya nggak kelihatan? Boleh. Boleh nggak orang pakai barco supaya untuk menutupi hidungnya yang pesek? Menutupi matanya yang jereng-jereng? Boleh nggak? Hak dia dong. Betul nggak? Jadi saya minta jangan ada larangan-larangan pakaian semacam itu. Itu hak dia kok. Muka-mukanya dia, urusan apa? Nggak boleh undang-undang masuk dalam urusan privat. Betul nggak Pak? Iya, jangan dilarang. Dan kita hormati. Tetapi juga kamu harus tahu, negara punya kantor. Dalam kantor ada CCTV. Semua tamu yang keluar masuk harus teridentifikasi. Betul nggak? Supaya kelihatan mukanya. Betul nggak? Di ATM ada aturnya, tidak boleh pakai kacamata. Boleh nggak? Betul nggak? Tidak boleh pakai helm. Betul nggak? Larangan. Kenapa? Untuk keselamatan. Jadi ketika negara buat undang-undang yang masuk kantor negara tidak boleh pakai barcode, itu bukan berarti melarang beragama. Paham nggak? Jadi tolong dong saling mengerti dong ya. Pemerintah juga jangan melarang orang pakai barcode. Yang pura barcode juga menghargai kantor negara dong. Betul nggak? Kalau begini enak nggak? Nah udah gitu aja. Oke. Terima kasih. Mana tuh satu tanya tuh. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya ya, beri kesempatan kepada yang jemaah sebelah utara. Assalamualaikum Buya. Saya Imam Muttaqin dari Tegalwangi sini. Buya dari awal menyebutkan hadis-hadis palsu seperti Islam berpecah menjadi 73 golongan gitu ya. Masalahnya itu tuh dari kitab-kitab yang muktabaroh yang diajarkan di pesantren Bu ya. Iya. Jadi kayak aurat seperti auratnya perempuan tuh fi jami ibadatiha gitu tuh. Nah, jadi gimana itu solusinya pesantren-pesantren mengajarkan begitu tuh Bu ya? Ya, gitu aja Bu ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi masalahnya. Ini Bapak Menteri Agama fokus sajalah supaya anak cucu kita menjadi umat Muhammad yang baik, ya kan gitu. Saya juga pesantren, saya juga dibabakan 13 tahun, saya juga punya pesantren, ya kan gitu. Dan saya juga belajar di kitab-kitab muktabaroh, apabila ada orang kafir non muslim mengatakan assalamualaikum tidak boleh dijawab. Sobut teman syariki mau dipakai seperti itu, jujur aja loh. Apakah kalau di kitab kuningnya ada berarti harus dipakai? Di sini persoalannya itu bukan undang-undang buat kita, itu pikiran orang, paham nggak? Nah makanya Departemen Menteri Agama masih menseleksi, bikin silabus kitab-kitab yang mengancam itu ya coba diseleksi. Masa kita mengajarkan kesombongan sama anak-anak kita? Betul nggak? Boleh dijawab tapi bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Asam al maut. Jadi assalamualaikum, mampus lu gitu. Ilmu dari mana ini? Ini kitab-kitab semacam ini adalah kitab-kitab dikarang pada zaman Daulah Abbasiyah di mana umat Islam sedang memimpin dunia. Jadi kesombongannya munclak ini barangnya. Iya, itu diseleksi. Jadi ya, bukan dibakar, enggak ya, kita masukkan sebagai satu sejarah perjalanan bahwa hukum Islam pernah mengalami semacam itu. Jangan bingung di dalam kitab Mu'tabaroh ya kan, fikih madzhabul arba'ah semuanya ada, apa ikna apakah ikna fatul mu'in, fatul takrib atau fatul wahab dan sebagainya, muhadzab. Anak perempuan yang masih perawan kalau walinya bapak wali mujbir boleh dikawin paksa dan sah. Fikih betul nggak? Mau diterusin apa gue lepekin mah ya. Dan resmi negara kita menolak hukum semacam itu, dilarang ada kawin paksa. Apa perempuan bukan manusia, tidak punya jiwa dan perasaan, dikawin dengan laki-laki yang tidak dicintainya? Betul nggak Bu? Kita bela perempuan,
perempuan adalah manusia juga, masih dipaksa. Betul nggak? Di kitab yang Mu'tabarahnya begitu. Untung negaranya wani lawan gini. Oke. Pernikahan tidak ada batas umur. Di dalam kitab fikih Mu'tabarah yang dipakai di pesantren-pesantren. Nabi cotot kan dikawinakan sah. Mau diterusin? Iya. Di bawah umur boleh, tapi di kitab fikihnya nih persyaratannya boleh kawin, tapi kalau belum bisa dipakai tidak boleh dipakai, kecuali kalau anaknya itu gemuk, lemu, sehingga mampu untuk dipakai. Silakan, coba. Mau diterima juga? Oke. Banyak nih contohnya nih. Ini kita Mu'tabarah juga. Kemudian lagi bahwa laki-laki mempunyai hak mutlak di mulutnya untuk mencerai istri. Dengan isyarat jadi, dengan bergurau jadi, di mana saja jadi, kapan saja jadi. Anti taulikun sah tolaknya. Mau diterusin? Tidak, kita cabut hak mutlak pada laki-laki. Masih di pengadilan. Karena perempuan juga punya hak yang dibela. Betul nggak, Bu? Keprok sih, keprok bodoh. Menang bahaya. Sebenarnya mau tetap belanya kan. Nah, iya dong. Jadi artinya bahwa sampai nanti di kitab mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, keempat-empatnya semuanya sepakat. Silakan baca di kitab Mu'tabarah juga, Madzhabul Arba'ah, Imam Husain Al-Hariri, jilid keempat, masalah bab nafkah. Silakan dibaca, kita Mu'tabarah. Saya juga baca gitu tuh, bahwa apabila istrimu itu jatuh sakit dan tidak bisa dipakai, artinya tidak bisa, maka suami tidak wajib memberi nafkah, dibiarkan saja. Itu fikih. Silakan dibaca. Dan biaya pengobatan pun suami tidak berkewajiban. Tegal teman sisirake. Diteruskan sama konanku. Ya iya dong. Nah itu artinya bahwa kenapa kok begitu? Fikih itu bukan agama, fikih itu budaya. Paham bikin gitu. Makanya berbeda-beda pendapat. Imam Syafi'i saja fikihnya waktu di Irak, ya, kaul qadim, begitu pindah ke Mesir kaul jadid, direvisi. Betul enggak? Nah kenapa sampai sekarang tidak direvisi? Oke. Senggolan dengan perempuan batal enggak? Kata Syafi'i, kata Maliki enggak batal. Kata Hambali tergantung, kalau ada sahabatnya batal. Ayatnya sama, aula mastumun nisa. Tafsirnya berbeda. Berarti yang mengatakan batal pikirannya siapa? Syafi'i. Yang bilang tidak batal pikirannya siapa? Yang tergantung pikirannya siapa? Hambali. Menurut Allah batal enggak? Enggak tahu kok. Berarti sama-sama tidak mengerti. Berarti fikih itu hasil ijtihad, hasil pikiran orang. Kalau hasil pikiran orang, agama atau budaya? Kan begitu. Al hukmu yaduru ma'a illatihi. Jadi kita membela agama Islam itu bukan membela fikih, membela Allah dan Rasulnya. Paham enggak? Itu masalahnya. Fikih bisa dirubah. Negara Islam seluruh dunia sudah menolak hukuman potong tangan, menolak semuanya. Mau pakai dalil wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun gitu. Kalesan Mbak. Masa mau sedunia kafir kabeh? Ya karena dunia sekarang mikir enggak mungkin dong masa tangan dipotong. Betul enggak? Dan fikihnya sendiri berapa jumlah barang curiannya yang sampai ada hadnya potong? Berbeda pendapat. Imam Syafi'i 10 dirham, Imam Maliki 100 dirham, Imam berbeda-beda. Betul enggak? Terus tangan, faktau aidiyahum, tangan mana tangan tuh? Ini namanya anamil, namanya kaf, ini namanya apa? Ma'sam, ini namanya sa'id, ini namanya mirfaq, ini adud, ini kasif, ini semuanya tangan. Yang potong sebelah mana? Hasil ijtihad juga. Betul enggak? Nah ini Bapak sekalian, memang ternyata pada akhirnya ketika mereka menggali Al-Quran,
Sebetulnya siapa yang yakin bahwa asariqu wasariqatu faktau aidiyahuma artinya dipotong tangannya? Itu penafsiran para fuqaha, dan ini korbannya sudah 1400 tahun tangan orang Islam dipotongi karena ayat ini. Padahal ayat ini maknanya faktau bukan dipotong tangannya tapi dicegah kejahatannya maknanya sebetulnya. Karena kata-kata qata'a itu tidak selalu diputus. Al-Quran menggunakan waqti ada birul qaumil ladzina zalamu. Dikuti itu bukan dipotong tapi dicegah kezaliman mereka. Wa qata'na aidi wa qata'na dabirul ladzina kadzabu bi ayatina, bukan dipotong tangan mereka yang mendustakan, bukan. Yaqta'una tariq, bukan motong jalan tapi menutup jalan. Yuqatti'una arham, bukan memotong rahim tapi memutuskan persaudaraan. Paham enggak qata' itu? Nabi Yusuf suruh lewat oleh Zulaikha, suruh dilihat oleh perempuan Mesir. Begitu perempuan Mesir melihat Yusuf keluar, mereka terkagum-kagum. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Dipotong atau tersayat potong? Sih, tidak selalu. Nah itulah makanya bayangkan kalau ini salah tafsir, korbannya sudah 1400 tahun lamanya kita terlena semacam itu. Nah itu makanya persoalannya. Jadi ya, yuk kita adu debat, kita diskusikan kira-kira hukum Islam ini jangan kelihatan sadis banget lah, ya kan begitu kan? Iya, oke, umpamanya kita tingkatkan orang mencuri yang dipotong tangannya apabila mencurinya di atas 1 triliun. Aduh, kemudian kan gitu. Jangan 1 juta dong, ya prodol kabeh tangan makan mah. Umpamanya, tapi berapapun bencana tetap potong tangan. Semua negara Islam menolak. Ya, sudah tidak boleh potong tangan lagi. Tapi masih ada satu, Saudi Arabia masih nerapkan. Masih ada. Ya udah silakan tuh negara mereka kok begitu. Dan kita tetap mana semacam itu. Jadi artinya bahwa ketika penafsiran Al-Quran itu ditafsirkan, Bapak yakin nggak bahwa penafsiran Al-Quran itu pasti benar? Nggak ada jaminan kok, betul nggak? Tafsir At-Tabari diungkap oleh seorang mahasiswa program doktor, terungkap penafsiran Tabari itu khurafat melulu, Israiliyat melulu, hadisnya hadis dhaif melulu. Itu. Jadi kita dapat khazanah peradaban Islam macam ini, alhamdulillah ya, bukan menghina mereka. Ini kerja keras mereka. Imam Bukhari itu menseleksi hadis-hadis palsu, Pak. 600.000 hadis palsu diseleksi oleh Imam Bukhari selama 16 tahun lamanya, dibuang yang palsu-palsu. Dari 600.000 hanya sisa 14.000.